السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam Ahad, tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita sehatul afiat. Kita baru saja melaksanakan salat maghrib berjamaah. InsyaAllah akan melaksanakan salat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita malam ini kebiasaan masyarakat jahiliyah. Kebiasaan masyarakat jahiliyah yang dimaksud adalah kebiasaan orang-orang Arab sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita mengambil dari salah satu tema yang kita sampaikan 2 bulan yang lewat tentang sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abghadun nas ilallahi thalatha. Semurka-murka Allah kepada manusia itu 3 macam. Mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islam sunnatal jahiliyah wa mutlabu dami mri'in muslim bi ghairil haqqi qadamuhu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Ada 3 golongan manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asal tema kita 2 bulan kalau tidak salah yang lewat, kalau tidak 3 bulan. Siapa yang sangat dibenci Allah? Orang yang melakukan pelanggaran fil haram, di tanah haram. Seorang muslim yang masih memegang teguh cara-cara jahiliyah, itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang yang menuntut pertumpahan darah kepada sesama muslim dilakukan bi ghairil haq, bukan dengan tuntutan yang benar. Beda dengan kisas, umpamanya itu membunuh dibalas dengan bunuh. Tapi di sini menuntut karena dendam kusumat dan jadilah pertumpahan darah. 3 golongan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bahas malam ini, wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang Islam yang masih mencari cara-cara jahiliyah dalam kehidupannya. Mencari cara-cara jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 4 kali kebiasaan buruk jahiliyah dalam Al-Quran. Yang pertama, hukmul jahiliyah, tabarruzal jahiliyah, kemudian kesombongan jahiliyah, dan zonnal jahiliyah, buruk sangka jahiliyah. Allah menyebutkan 4 macam kebiasaan orang jahiliyah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fatah Allah menyebutkan kesombongan
jahiliyah. Tabarrujal jahiliyah dalam surah At-Taubah kalau tidak salah, Ustaz ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah hukum jahiliyah. Kemudian jurnal jahiliyah, persangkaan jahiliyah. Yang akan kita sampaikan pada kajian kita malam ini, kebiasaan masyarakat jahiliyah, yang kebiasaan jahiliyah lebih daripada 14 abad yang lewat itu masih dilaksanakan oleh umat Islam yang hidup sekian ribu tahun setelah itu. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu, salah satu daripada 3 kebiasaan jahiliyah, kahin, sahir, sa'ir. Orang jahiliyah apabila memiliki 3 macam ini terhormat. Dan orang-orang jahiliyah bertekuk lutut kepada 3 golongan ini. Pertama kahin. Kahin itu dukun. Yang kedua tukang sihir, sahir. Yang ketiga sa'ir. Sa'ir itu juga kebiasaan jahiliyah. Di antaranya orang tua oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah itu penyair kondang di kalangan para kafir Quraisy. Dulu apabila orang pintar bersyair, menjadi tukang sihir, menjadi dukun, ini terhormat pada masa mereka yang tidak mengenal ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya syariat Islam memberantas yang 3 macam. Memberantas ini. Pertama, perdukunan. Kedua, ahli sihir. Dan yang ketiga, penyair yang mengasikkan, yang melalaikan. Bentuk syair-syair yang melalaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin kita bertanya, apa perbedaan dukun dan tukang sihir itu? Sebelum kita menjelaskan profesinya yang masih langgeng hari ini dilaksanakan oleh umat manusia. Perbedaan antara kahin dan sahir. Kalau kahin itu dukun, orang yang mengklaim mengetahui perkara yang gaib lewat bantuan jin dan lewat bantuan setan. Jadi dukun-dukun yang mengerti menjelaskan hal-hal yang gaib kepada pasiennya, itu bukan informasi dari Allah Ta'ala, tapi itu informasi daripada setan, sehingga dia mampu menggambarkan kehidupan orang ke depan. Cara seperti ini sejak zaman Rasulullah SAW dibasmi habis. Tapi uniknya 200-300 tahun setelah Nabi bangkit lagi praktek-praktek perdukunan, dan sampai hari ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, adapun tukang sihir beda dengan dukun. Kalau dukun lebih mengklaim mengerti tentang masa depan, tentang nasib akan datang. Tapi kalau sihir meliputi segala sesuatu. Berupa apa? Berupa jimat, jampi-jampi yang tujuannya memberikan pengaruh kepada orang lain. Dengan jimat dan jampi-jampi itu, orang yang tadi benci dipakainya oleh tukang sihir jampi-jampi, maka jadi saling berkasih sayang. Orang yang saling berkasih sayang dipakainya dengan jampi-jampi oleh tukang sihir yang biasanya dibayar, maka suami istri bercerai-berai. Kemudian segala bentuk macam pengaruh seperti penyakit. Seseorang setelah kena sihir berpenyakitan. Ini semua dengan bantuan setan. Sehingga sering kita mendengar di dalam kehidupan masyarakat kita dipoolah oleh orang lain. Aku ini garing dipoolah oleh orang lain. Diolah sakit.
Dua sakit. Dan ini terjadi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya tukang sihir yang menyebabkan turunnya surah Al-Alaq, surah Al-Falaq ya. Turunnya surah Al-Falaq yang menyatakan bahwa praktek-praktek ini ada pada masa lalu. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberantas paham itu semua. Karena manakala manusia percaya kepada dukun dan tukang sihir, pasti manusia itu tidak akan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberantas ini dengan berbagai macam hadis-hadis yang keras yang Nabi sampaikan. Salah satu di antaranya, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Ini hadis Rasul yang sangat keras, membentengi manusia, sahabat pada saat itu, agar tidak terlibat pada ilmu-ilmu perdukunan. Sehingga dikatakan orang yang datang kepada tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, dia bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal, tidak diterima, salatu arba'ina lailah, 40 hari 40 malam salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum dukunnya. Orang yang datang kepada dukun paranormal, bertanya tentang sesuatu, kemudian dia percaya apa yang dijelaskannya, maka salatnya sudah akan diterima. Biasanya orang yang bergantung kepada hal-hal seperti ini nih, sudah kada tapi salat juga. Jadi manakala kada tapi salat dan salatnya kada diterima. Islam sama sekali kada pernah sejalan dengan praktek-praktek perdukunan, sehingga begitu berat hukum orang yang mempercayai praktek-praktek perdukunan itu, sampai salatnya kada diterima selama 40 hari. Jemaah sekalian, kahin ataupun praktek perdukunan ini ada sejak zaman jahiliyah. Reda setelah Islam datang pada masa sahabat, pada masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in. Setelah itu bangkit lagi, dibantu oleh siapa? Oleh jin-jin dan setan. Perdukunan itu bukan datang daripada Allah Ta'ala, itu datang daripada setan. Maka tadi ulun katakan, kebiasaan jahiliyah yang masih dipercaya sampai hari ini adalah praktek-praktek perdukunan, yang kadang-kadang praktek ini bukan dipakai oleh orang yang keilmuannya menengah ke bawah, sumber daya manusianya kada tapi pintar, tidak, justru banyak juga dipakai oleh orang-orang intelektual. Seseorang yang cerdas dalam berbagai ilmu, tapi ilmu agama sedikit, maka mereka masih memanfaatkan jasa-jasa perdukunan itu. Sementara ini pernah dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihapus oleh Rasulullah. Satu negara, satu-satunya negara yang menghukum mati orang yang praktek perdukunan, Saudi Arabia. Saudi Arabia pernah merajia dan ketemu beberapa orang yang masih praktek perdukunan di Makkah sana. Ada yang dari Afrika, itu banyak juga sumber-sumber perdukunan, dan dihukum di sana apa? Dihukum mati. Kenapa? Perdukunan adalah menghancurkan keimanan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, hari ini bahasanya tuh ada dukun lagi, penampilannya pun tidak seperti dukun. Kalau penampilan dukun tuh penampilan angker, tapi hari ini dukun-dukun modern tampil seperti ulama.
Tapi praktek setiap hari meramalkan nasib orang masa depan. Dengan melihat pada oretan-oretan tangan, dengan melihat pada jempol-jempol tangan, maka dia bisa menebak nasib orang masa akan datang. Datang kita kepada mereka dan membenarkan apa yang mereka ucapkan, maka apa yang Nabi katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Islam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran. Saking besarnya dosa perdukunan itu. Saking besarnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang menggeluti praktek itu dan mempercayai itu, maka dia terlepas daripada keislaman. Faqad kafara, maka dia kafir. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini tidak dimanfaatkan oleh orang yang memiliki iman yang kuat. Justru yang memanfaatkan jasa-jasa perdukunan adalah orang yang imannya pas-pasan. Setelah diuji dengan musibah, apa musibahnya? Kehilangan. Kemana larinya? Ke dukun. Setelah diuji dengan musibah, lamarannya ditolak, apa larinya? Lamaran ditolak, dukun bicara. Ini orang-orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya. Namun profesi seperti ini sangat dihormati pada masa jahiliyah. Kita pernah mendengar Namrud mengumpulkan para dukunnya. Kenapa Namrud harus mengumpulkan para dukunnya? Karena Namrud terserang penyakit telinga ini mengguru. Allah mengirimkan seekor nyamuk yang tiap hari membor telinganya. Maka kada nyaman makan, kada nyaman guring, telinga ini mengguru tiap hari. Solusi orang masa lalu yang kada beriman itu, maka mereka mengkumpulkan apa? Dukunnya dikumpulkan. Namrud minta pendapat, kayak apa mengobati telinga ini. 40 dukunnya sependapat. Sama pendapatnya. Qadarullah, Allah sudah yang mengatur. Namrud itu akan sembuh apabila menyiapkan kepalanya dipukul oleh rakyat yang pernah dizoliminya dengan sandal. Maka nangkaya Namrud tuweh ini gawat benar. Namrud harus menyiapkan itu, dan Namrud tidak menerima. Ini bukan pengobatan yang menyamanakan, menyakitakan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi zaman mereka itu, mereka percaya kepada praktek-praktek perdukunan. Kemudian Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." An-Naml 65. Katakan hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi disuruh sampaikan kepada kita. Ayat ini berhubungan dengan apa? Penentangan Allah taala tentang adanya manusia yang mengerti tentang masa depan. Katakan kepada manusia, la ya'lamu man fis samawati wal ardi. Tidak ada seorang pun yang ada di langit dan yang ada di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menantang pendapat-pendapat paranormal, para dukun itu, karena tidak ada yang mengerti, yang tahu tentang masa depan nasib seorang lain, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, istri saya sedang hamil. Tidak lama lagi istri saya melahirkan. Saya bertanya kepadamu, hai Rasul, anak yang ada dalam kandungan istri saya itu laki-laki atau perempuan?" Pertanyaan seorang pemuda ini tidak dijawab oleh Nabi, karena Nabi kadang mengerti anaknya laki-laki atau perempuan.
Nabi tidak jawab. Dan di waktu Nabi tidak menjawab itu, menjadikan asbabun nuzul peristiwa ini. Allah turunkan ayat 34 surah Luqman. Kalau Bapak baca surah Luqman, persis ayat yang terakhir. Luqman itu hanya 34 ayat. Apa yang ada pada ayat 34 surah Luqman? Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha latifun khabir. Itu Allah yang jawab pertanyaan laki-laki itu. Bertanya kepada Nabi tentang kandungan istrinya. Nabi tidak menjawab karena Nabi tidak mengerti. Uniknya, wahai ini ada nang piragah tahu pada Nabi. Maksud ulun bukan USG. Kalau dokter kandungan kemudian di USG, memang jelas kelihatan burungnya di rekamannya itu. Kayak apa anak memadahkan babinian? Kata dokter, laki-laki anakmu. Salahkah? Tidak, ini sains, ini teknologi. Nang salah tuh menebak-nebak. Ustaz Masudi, anak ulun nih lakian atau binian? Nang dalam parut tuh. Lalu ulun berpiragah tahu dengan mengumbar pertanyaan. Ikam lahir tanggal berapa? Tanggal sekian. Binimu lahir tanggal berapa? Tanggal sekian. Nikahnya apabila? Tanggal sekian. Pengulunya tak gunakannya. Siapa pengulu nikahkan? Pak Haji sekian, sekian, sekian. Habis jangan datang, jawabannya apa? Insya Allah anakmu kalau ada laki-laki perempuan. Sangit nang betakun. Kada ada hak kita manusia. Nabi kada menjawab itu. Tapi Allah yang menurunkan ayat ini menjadikan asbabun nuzul. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu tentang kiamat itu kapan terjadi. Allah yang menurunkan hujan. Dan Allah yang tahu bayi yang ada dalam kandungan. Allah yang tahu berapa hasil usaha dan kerja kita besok. Allah yang tahu jam berapa di mana kita akan mati. Semua ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Menurut cerita, ini yang menjadikan Imam Malik hampir stres. Pada saat dia tidur setelah sholat malam, tidurnya Nabi SAW. Setelah sholat malam itu Nabi tidur sejenak menunggu datangnya azan subuh. Paling 30 menit waktunya. Tidurnya pun unik. Kepala bebantal tangan. Kepala ke bagian sebelah kanan, kaki ke bagian sebelah kiri. Lambung kanan di bawah, artinya miring guringnya. Bantalakan tangan, praktekakan pian malam ini. Paling lawas 1/4 jam. Tangannya kesamutan. Apabila tangan kesamutan, sudah siap untuk bangun sholat subuh. Uniknya, imbah tangan kesamutan, ambil bantal, ambil guling. Ya jam 8 hanya bangun. Imam Malik tidur nang sejenak ini bermimpi. Bermimpi bertemu malakal maut. Kesempatan bertemu malakal maut, Imam Malik bertanya, kapan aku mati wahai malakal maut? Diceritakan malakal maut waktu dalam mimpi seperti wujud seorang manusia. Bisalah malaikat wujud manusia? Bisa. Datang kepada kami menghadap kepada Rasul, seorang laki-laki yang berpakaian putih, rambutnya hitam, menyentuhkan lututnya dengan lutut Nabi, meletakkan 2 telapak tangannya di paha Nabi. Siapa akhirnya itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Nah, di mimpi Imam Malik, malakal maut seperti manusia. Dan Imam Malik bertanya, malakal maut, apabila aku mati? Wajar kan kalau bertanya tentang kematian, karena profesi malakal maut tentang kematian itu. Maka malakal maut tidak menjawab pertanyaan Imam Malik. Tapi malakal maut tersenyum dan melambaikan 5 jari. Nih ujar malakal maut. Bangun pagi setelah sholat subuh, Imam Malik stres memikirkan 5 jari nih. Amun 5 tahun masih jauh, 5 bulan masih jauh. Kalau pindah lagi 5 hari. Kalau pindah 5 hari, sementara persiapan belum lengkap.
Maka pagi itu Imam Malik datang kepada seorang ulama, Muhammad ibn Sirin, yang mendapatkan ilmu, bisa menakbirkan mimpi apabila mimpi itu mimpi benar. Imam Malik mengajukan pertanyaan. Kata Imam Malik, aku bermimpi malam tadi bertemu malakal maut. Aku tanya tentang kematianku, dan malakal maut kan menjawab, kecuali melambaikan 5 jari. Wahai Ibnu Sirin, aku takut kalau pindah 5 hari lagi kau mati. Sekelas Imam Malik masih takut mati. Masih takut mati. Karena apa? Takut persiapan memasuki kematian itu belum lengkap. Tapi apa kata Ibnu Sirin? Ibnu Sirin menunjukkan Al-Quran kepada Imam Malik, yang di dalamnya terdapat surah Luqman ayat 34. Kata Ibnu Sirin, ini baca. Imam Malik membaca. Ternyata 5 yang dimaksud oleh malakal maut adalah 5 rahasia Allah. Allah yang tahu tentang kiamat, Allah yang tahu menurunkan hujan, Allah yang tahu bayi yang ada dalam kandungan, Allah tahu yang kita kerjakan besok, Allah yang tahu kita akan mati di mana. Artinya malakal maut pun kadang mendapat bocoran banyak dari Allah, kecuali setelah diperintah untuk mencabut orang lain. Karena ditanya oleh Imam Malik, kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, uniknya orang nang wahini itu pina bisa menghitung-hitung kematian. Maelangi orang garing seharusnya menghibur, tapi bertanya tentang tanggal lahir, ikam lahir hari apa, lahir hari apa, lahir hari apa. Orang nang sudah sakit parah disuruh mengatakan tanggal lahir. Ceritanya pun menyakitkan. Lamun lahir hari Rabu, insya Allah pepaten ikam itu hari Kamisnya. Pepaten itu hari kematian artinya. Hari kematian artinya. Kada ada yang mengerti tentang kematian itu. Sampai Allah katakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Surah An-Naml 65. Katakan, wahai Muhammad, kada ada orang yang ada di langit dan di bumi itu yang mengerti tentang sesuatu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang Nabi mendengar satu kuburan yang 2 orang disiksa di dalamnya, Allah bukakan hijab. Bagaimana pada saat Nabi berkata, aku melihat seorang wanita sedang menikmati indahnya surga, dan wanita itu ternyata Rumaisah binti Milhan, yang masyhur dipanggil dengan Ummu Sulaim. Allah bukakan hijab. Bagaimana Nabi berkata, wahai Bilal, aku mendengar bunyi terompahmu di surga. Allah bukakan hijab. Kalau Allah membukakan hijab kepada siapapun, dia bisa melihat. Tapi umumnya manusia tidak mengerti tentang hal yang gaib. Ayat-ayat ini Allah gunakan untuk menentang pendapat-pendapat paranormal, pendapat-pendapat dukun yang berpiragah mengerti tentang masa depan. Di dalam surah yang lain, surah Al-A'raf 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa masyaallah." Katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darra. Diriku ini, kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak mempunyai kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Tapi ada ujungnya, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Nabi disuruh mengucapkan itu. Artinya manakala di akhir zaman nih banyak yang mengerti tentang yang gaib, kayaknya harap pada Nabi Muhammad SAW. Allah menyuruh Nabi mengatakan bahwa Nabi tidak mampu mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali yang dikehendaki Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kata Nabi, jika aku tahu yang gaib, segala yang gaib aku mengerti, jar Nabi, jika aku tahu apa? Lastaksartu minal khairi wa ma masaniyasu. Jika aku tahu yang gaib, niscaya aku akan berbuat kebaikan aja sebanyak-banyaknya, dan aku tidak ditimpa oleh mara bahaya. Aku kada pernah sakit, aku kada pernah berbahaya,
semua yang kukerjakan semuanya baik-baik. Tapi apa yang terjadi? Kehidupan Nabi sama dengan kehidupan kita, mengalami kesenangan dan mengalami ujian. Kalau pada perang Badar Nabi dan pasukan menang, pada perang Uhud Nabi kalah. Nabi kalah, dan itulah fakta sejarah. Oh, jangan dipadahkan kalah, berarti itu kada percaya dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus kayak itu? Ini Allah yang menyebutkan, yang menentukan. Bukan sekadar kalah, pelipis Nabi berdarah-darah, 2 gigi saniyah bagian depan Nabi patah pada perang Uhud itu. Karena apa? Aku tidak mengerti, tidak tahu apa yang akan menimpa kepadaku. Coba jika Nabi mampu terbang di angkasa, Nabi terbang. Jika Nabi mampu berjalan di atas air, Nabi akan berjalan di atas air. Kenapa kita ukur dengan itu ceritanya? Karena yang hidup wayah ini banyak yang lebih berkemampuan daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ulun ingin maksudkan. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Maka perdukunan adalah sesuatu yang sama sekali tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktek-praktek perdukunan adalah praktek kemusyrikan. Orang yang datang kepada dukun dan mempercayai apa yang dipadahkan oleh dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, kebiasaan orang jahiliyah adalah sihir. Orang jahiliyah senang sihir. Sihir tadi apa? Sihir tadi menggunakan benda barang untuk apa? Untuk mempengaruhi orang lain. Kalau orang bujur-bujur kena sihir, linglung. Dengan bantuan siapa? Bantuan syaitan. Orang senang laki bini rukun damai. Datang ilmu-ilmu sihir, cerai-berai, saling membenci. Orang saling membenci. Lalu salah satu di antaranya, pihak laki-laki mencari ilmu agar dia, perempuan yang mau dilamarnya itu, senang dengannya, maka kawinlah dia. Ini bentuk sihir. Sihir dalam kehidupan kita orang Kalimantan Selatan ada nang mengirimakan penyakit lawan orang lain. Itu apa ngarannya? Ustaz? Apa? Parang maya, persis. Parang maya. Ulun kada tahu juga bendanya parang maya itu apa. Kalau di Jawa tuh ngarannya santet. Kurang lebih. Ini sihir. Menggunakan benda untuk mempengaruhi orang lain. Baik itu sakit atau penyakit dan macam sebagainya. Sehingga yang kena sihir itu kehilangan konsentrasi. Muntungnya bemamai. Kada sadar. Dan ini ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menuntut ilmu tentang sihir itu. Melarang menuntut ilmu tentang sihir. Pada suatu hari bapak-bapak, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang memakai gelang di tangannya. Bukan jam tangan. Ada gelang di tangannya yang dililitkannya. Kalau gelang itu mungkin hari ini benang yang warnanya hitam. Biasanya kan kayak itu. Rasul melihat ada orang yang memakai gelang di tangannya. Kemudian Nabi berkata, "Untuk apa kamu pakai gelang itu?" Laki-laki tadi berkata, "Minal wahanah ya Rasul. Gelang ini saya pakai untuk penangkal penyakit, supaya jangan penggaringan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Inzaha fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepaskan cepat gelang itu, kata Nabi Muhammad SAW. Jika kamu tetap pakai, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari gelang itu kecuali kehinaan dan kegelisahan. Hatimu makin gelisah dan kamu hina pada saat memakai itu.
Kemudian sambungan hadis berikutnya, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahat abada. Jika engkau mati dan kamu sedang memakai gelang seperti itu, maka engkau tidak mendapatkan keberuntungan dalam matimu. Mati beruntung artinya matinya husnul khatimah. Matimu su'ul khatimah apabila kamu pakai itu. Asal gelang yang dipakai seperti jawaban sahabat tadi, untuk penangkal penyakit, untuk penangkal penyakit. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mencari nang kaya ini wayah ini kan sulit. Pian turun aja besukan mulai di masjid kita sampai ke Banjar, bertemuan berdua bertiga, biasanya nama kaya itu bebinian, baik di tangan, baik di kaki atau di jempol. Uniknya bebinian nang makai itu bebinian nang hamil tua, nang setumat lagi beranak. Pian pernah lah menamu itu. Ulun menakuni, ulun pernah menakuni Pak. Ulun pernah menakuni. Kenapa bu jadi dipakai itu? Karena ulun pangapasar, nukar iwak di pasar, jadi banyak interaksi bapender itu ulun bebinian nang di pasar. Ulun ke pasar. Ujarnya biar melahirkan kena kada diganggu oleh hantu beranak, jawabannya. Supaya melahirkan tuh kada diganggu hantu beranak. Hendak ditakuni hantu beranak tuh apa? Pasti sih kada tahu juga. Jadi inilah paham-paham jahiliyah yang dulu pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada sampai hari ini. Tapi dengan memakai itu bukan seringan itu anggapannya, nang sangat berat dampaknya. Lau mitta ala hadza, kata Nabi, jika kamu mati pada saat kamu pakai itu, maka matimu tidak husnul khotimah, matimu su'ul khotimah. Dulu Nabi mampu mengatakan, menasihati supaya benang hitam itu dilepas. Hari ini kawalah kita mengucapkan itu, kada kawa. Paling kita hendak mencoba bapender, kada kawa jua nang kasar-kasaran. Bu, kenapa tuh jempol pian jadi diikat? Apa jawabannya? Rancak kesesamutan jarnya jempol tuh. Lamun jempol tuh rancak kesesamutan, kenapa jadi diikat lawan benang hirang? Benang hirang ini ada dukunnya, ada tukang sihirnya. Yang apa? Yang menganjurkan itu. Apa gunanya? Penangkal seperti sahabat, seperti seorang laki-laki yang Nabi tanya kenapa memakai gelang itu. Ini penangkal penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimah bahwa asyrak." Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia syirik kepada Allah Ta'ala. Tamimah itu barangnya tulisan yang kadang-kadang menulisnya tuh kada tahu juga maksudnya, Ustaz. Dilipat-lipat, dibungkus dengan kain putih, dibungkus lagi dengan kain kuning, dibungkus lagi dengan kain hitam, dijahit keliling sehingga berbentuk segi empat. Nah, biasanya ditalii, digantung di leher. Digantung di leher. Nang sedih banar kita itu, tamimah ini digantung di leher kekanakan nang kada saling dosaan. Kekanakan kada saling dosaan, ini perbuatannya dosanya gadal banar. Digantung di leher kekanakan. Padahal kekanakan itu belum berdosa. Mereka orang tua yang kada memiliki keilmuan agama yang mapan memaksa anaknya untuk melakukan sesuatu yang nilainya dosanya saling ganalan. Padahal pangkalannya jadi dipakaikan itu tahu lepian. Kenapa Pak jadi dikalungi anak toh penangisan apabila malam menangis saking cengengnya akidah manusia itu. Anak penangisan digantungkan di leher. Syirik kepada Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW. Menggantungkan tamimah. Tamimah itu jimat. Jimat, menggantungkan jimat. Maka itulah syirik kepada Allah Ta'ala. Tapi yang ngeri banar terjadi Pak, pada saat orang membungkus mengkapan orang tuanya. Orang tuanya dikapan. Setelah dimandikan, hendak ditutup, ini muka sudah hendak ditutup.
Anaknya masuk ke dalam kamar, mengambil 3 biji tamimah, jimat tadi. Ini Pak, jangan dibungkus dulu. Abah jangan dibungkus. Yang satu diandak di pipi kanan, yang satu diandak di pipi kiri, yang satu diandak di bagian muka. Apa garang tujuannya diandaki? Sampai ke orang-orang mati diandaki jimat. Saking hancurnya akidah manusia pada saat ini. Ini ada pada zaman Rasulullah SAW dan sempat hilang tapi berkembang sampai hari ini. Apa yang terjadi nakaya itu? Karena apa? Lemahnya iman kita, lemahnya akidah kita, sehingga kita menggantungkan keselamatan kepada benda, menggantungkan keberuntungan kepada benda, karena lemahnya iman. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tabarruka bihajarin aw syajarin wa nahwihima faqad asyrak. Siapa yang tabarruk, mengambil keberkahan kepada batu, kepada kayu, kepada benda, apapun seumpamanya, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata sahabat, apa yang kami lakukan wahai Rasul agar kami bersih daripada itu? Maka ucapkanlah setiap kesempatan kepada Allah, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la taira illa tairuka, wa la ilaha ghairuka. Ucapkan ini setiap hari. Ya Allah, kada ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Ya Allah, kada ada keburukan, kesialan kecuali kesialan dari Engkau. Dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Artinya, kuncinya jemaah sekalian rahimakumullah, perkuat iman kita, perkuat akidah kita. Kalau kita tidak kuat akidah, maka kebiasaan jahiliyah itu akan hidup lagi di tengah masyarakat kita, di tengah kehidupan masyarakat kita. Yang hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kada kehitungan lagi soal nang setelah anak lahir, kemudian kayak apa orang tuanya memperlakukan apa daging nang segumpal tuh ngarannya tambuni. Ini sudah peninggalan jahiliyah. Ada nang diuyahinya, ada nang dibuatinya madu, ada nang dibuatinya macam-macam. Kada memperlakukan mereka seperti itu jika tidak ada hubungannya dengan nasib ke depan anaknya yang baru lahir. Pastinya berpikir memperlakukan itu tergantung kepada nasib anak. Erat hubungannya kepada nasib anak yang dilahirkan itu. Bayangkan nang tambuni itu dibuati segala pulpen, dibuati segala pensil supaya anak pintar. Apa hubungannya? Maka orang yang syirik itu kebodohannya luar biasa. Orang yang menyekutukan Allah tuh cara berpikir sehatnya hilang, Pak. Hilang cara berpikir sehatnya. Sesuatu yang dia gantungkan kepercayaan dan keyakinannya adalah sesuatu yang tidak pantas untuk diyakini. Sampai kepada apa? Meminta-minta. Karena kebiasaan orang jahiliyah itu adalah talabul musa'adah ala ahlil kubur. Meminta keberuntungan kepada penghuni kubur. Itu kebiasaan jahiliyah yang berikutnya. Jadi dia tuntut, dia pinta kepada penghuni kubur. Wahai guru, wahai syekh, wahai pulan, dan seterusnya. Ulun minta ke ini. Nang dipinta orang yang ada di dalam kubur. Ini kebiasaan jahiliyah. Artinya bukan melarang ziarahnya. Silahkan ziarah, tapi jangan ziarahnya seperti orang-orang jahiliyah yang berkomunikasi dengan orang yang ada di dalam. Kemudian ditambah lagi dengan memeluk-meluk kepada nisan, mencium-cium nisan. Tajam waktu nisan pertama ditajak tuh tajam, kebanyakannya mencium jadi kada tajam lagi. Sakitnya keimanan pada saat ini. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kunci mari kita perbaiki akidah kita, mari kita perbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar peninggalan jahiliyah itu
tidak ada pada kehidupan kita. Kenapa kita harus seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu di antaranya wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang-orang Islam yang masih memegang teguh cara-cara jahiliyah. Demikian apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kadang kalau tanya jawab sudah sampai aja waktunya kita. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.